Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran seni budaya kelas 8. Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran bab 6, yaitu mengenai vokal grup lagu tradisional. Pembahasan awal kita mengenai teknik bernyanyi vokal grup lagu tradisional, di mana teknik vokal grup merupakan teknik menyanyi yang dilakukan dengan 2, 3, 4, atau lebih suara. Nah, berdasarkan jumlah penyanyi dan jumlah suara, vokal grup dapat dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama adalah duo, yaitu vokal grup dengan 2 penyanyi dan 2 suara. 2. Trio, yaitu vokal grup beranggota 3 penyanyi dengan 3 suara. 3. Kuartet, yaitu vokal grup beranggota 4 penyanyi dengan 4 suara. 4. Quintet, yaitu vokal grup beranggota 5 penyanyi dengan lebih dari 4 suara. Dan yang kelima adalah paduan suara atau kor, yaitu vokal grup beranggota lebih dari 5 penyanyi. Selanjutnya terdapat teknik bernyanyi vokal grup berdasarkan teknik vokalnya. Yang pertama adalah akapela, yaitu teknik vokal grup tanpa iringan musik. Teknik akapela adalah teknik vokal grup yang menyanyikan lagu hanya dengan vokal. Itu artinya hanya dengan suara manusia saja. Tapi kadang-kadang dalam teknik akapela ada pembagian suara penyanyi sebagai vokalis melodis dan vokalis ritmis. Nah, apa itu vokalis melodis? Yaitu vokalis yang memainkan melodi lagu. Sedangkan vokalis ritmis adalah vokalis yang memainkan ritme atau irama atau iringan lagu yang dalam sajian biasanya dimainkan dengan instrumen musik. 2. Kanon. Kanon adalah teknik bernyanyi vokal grup secara susul-menyusul. Teknik ini membuat lagu yang dinyanyikan seperti bersaut-sautan. Hal ini terjadi karena jaringan harmonik yang berbentuk peniruan suatu bagian lagu yang dinyanyikan bersama dengan bagian lagu yang lain secara susul-menyusul. 3. Kor. Kor disebut juga dengan paduan suara, yaitu teknik bernyanyi vokal grup dengan banyak suara. Biasanya kor dimainkan dengan aransemen 4 suara, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass, atau tergantung kebutuhan dan dengan 2 atau 3 suara saja. Selanjutnya, macam-macam teknik bernyanyi vokal grup musik tradisional di Indonesia antara lain: pertama, panem bromo. Panem bromo adalah sebutan lain dari kor untuk lagu-lagu tradisional Jawa. Nah, lagu-lagu yang dinyanyikan dalam bentuk panem bromo adalah lagu-lagu yang biasanya dibawakan dengan iringan karawitan atau gamelan. Lagu-lagu yang dibawakan dalam panem bromo biasanya bertangga nada pentatonis. 2. Gerong. Gerong adalah teknik vokal grup dalam bentuk seni karawitan yang mirip dengan kanon. Beberapa penyanyi laki-laki memberikan sahutan-sahutan tertentu di sela-sela lagu yang dibawakan sinden atau penyanyi wanita. Nah, gerong juga dapat dibentuk dengan paduan suara laki-laki yang bersama-sama bernyanyi dengan iringan gamelan. Dapat pula berupa gabungan solis wanita dengan atau tanpa paduan suara laki-laki. Nah, gerong umumnya dinyanyikan pada bagian yang berbeda dari komposisi utama lagu dalam gamelan. 3. Gondang. Gondang adalah ansambel musik tradisional Batak. Nah, dalam pengertian ansambel, gondang terbagi atas 2 bagian, yakni gondang sabangunan dan gondang hasapi. Gondang sabangunan dan gondang hasapi adalah 2 jenis ansambel musik yang terdapat pada tradisi musik Batak Toba. Nah, secara umum, fungsi kedua jenis ansambel ini hampir tidak memiliki perbedaan keduanya. Selalu digunakan di dalam upacara yang berkaitan dengan religi, adat, maupun upacara-upacara seremonial lainnya. 4. Saman. Saman sebenarnya termasuk ke dalam seni tari. Seni ini dibahas dalam seni musik karena tarian saman diiringi dengan seni vokal atau nyanyian, berbeda dengan tarian-tarian lain yang diiringi musik. Tariannya sendiri juga menimbulkan bunyi layaknya seni musik perkusi yang bunyi-bunyiannya berasal dari tepukan para penarinya. Poin B. Identifikasi ciri-ciri lagu etnik Nusantara. A. Jenis lagu Nusantara.
Berdasarkan sifat dan keberadaannya, musik tradisional dapat dibedakan menjadi dua, yakni musik rakyat dan musik klasik. Jenis lagu Nusantara yang pertama adalah lagu rakyat. Lagu rakyat diwariskan dari generasi ke generasi dan dari masa ke masa secara lisan. Akhirnya menjadi milik bersama keseluruhan masyarakat. Karena itu, sebagian besar karya lagu rakyat tidak diketahui nama penciptanya, tertulis sebagai NN atau non-name. Lagu rakyat hidup dan berkembang di pedesaan. Nah, karena lahir, hidup, dan berkembang di tengah rakyat pedesaan, bahkan rakyat jelata, lagu rakyat biasanya berciri yang pertama adalah sederhana, yaitu pendek, tidak terlalu banyak memiliki variasi nada dan melodi, menggunakan iringan instrumen sederhana. 2 atau B, bertema tentang kehidupan dan kegiatan rakyat, seperti pertanian, perburuan, adat istiadat, dan kepercayaan. 3 atau C, meriah, berirama riang, menghibur, bahkan ada yang penuh canda. 4 atau D, bebas, artinya tidak terlalu mengikuti aturan-aturan seperti halnya musik klasik. Dan yang terakhir adalah dipopulerkan secara lisan. Jenis lagu Nusantara yang kedua adalah lagu klasik. Nah, sebenarnya lagu klasik juga bersumber pada musik tradisional. Hanya saja, berbeda dengan lagu rakyat, lagu klasik lebih berkembang di pusat-pusat pemerintahan. Zaman dulu, pusat pemerintahan adalah istana kerajaan atau kadipaten yang sekarang disebut ibu kota provinsi dan ibu kota kabupaten. Lagu klasik di Indonesia paling terkenal adalah lagu-lagu yang diiringi gamelan Jawa, gamelan Sunda, dan gamelan Bali. Lagu-lagu tersebut dimainkan dalam konser untuk mengiringi drama dan kadang-kadang sebagai bagian dari musik rakyat. Nah, karena hidup, tumbuh, dan berkembang di lingkungan istana, musik klasik mempunyai atau umumnya bercorak A. Agung, yaitu biasanya untuk mengiringi upacara-upacara kebesaran keraton, upacara keagamaan, dan upacara adat. 2 atau B, diciptakan komponis atau punjangga istana. 3 atau C, berpola baku, yaitu mengikuti aturan notasi, syair, irama, dan tempo. 4 atau D, dikembangkan secara tertulis, dan yang terakhir adalah bertema tentang sejarah kebesaran kerajaan, kepahlawanan, para satria, ajaran hidup, dan sejenisnya. B. Bahasa yang digunakan dalam lirik lagu. Nah, cara paling mudah untuk mengetahui sebuah lagu berasal dari etnik atau daerah mana adalah dengan melihat bahasa yang digunakan dalam liriknya. Karena lagu itu diciptakan untuk mengungkapkan pikiran atau sebuah perasaan. Oleh sebab itu, lirik lagu etnis tertentu biasanya menggunakan bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakatnya. C. Tipe gerak dan melodi. Lagu membutuhkan struktur nada dan gerak melodi agar dapat mengungkapkan makna dan rasa. Adapun yang dimaksud dengan melodi adalah rangkaian nada musik yang tersusun secara sistematis yang memiliki tinggi, rendah, dan durasi waktu tertentu. D. Alat musik yang digunakan dalam penyajian. Penggunaan alat musik tradisional tertentu juga merupakan penyajian lagu-lagu etnis di Nusantara. Bahkan, permainan instrumen musik tradisional dalam penyajian lagu-lagu etnis bukan hanya sekedar penghias. Tidak jarang, lagu-lagu tertentu memang diciptakan dan diaransemen khusus untuk alat musik tradisional. Jadi, kita juga dapat mengenali lagu etnis Nusantara melalui instrumen musik yang dimainkan dalam penyajiannya. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai teknik bernyanyi vokal grup lagu tradisional dan identifikasi ciri-ciri lagu etnik Nusantara. Semoga apa yang sudah kita bahas dapat kalian pahami dan cermati. Bila masih ada yang kurang dipahami, silakan langsung ditanyakan pada grup masing-masing. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.